Di video kali ini, kita akan membahas topik yang lagi panas banget, yaitu mengenai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang terjadi saat ini. Kejadian ini benar-benar bikin geger ya, karena skalanya masif dan dampaknya langsung merembet kemana-mana. Mulai dari harga minyak yang melonjak, sampai serangan ke negara-negara tetangga di daerah Timur Tengah. Tapi di balik alasan resmi yang dibilang oleh pemerintah Amerika, banyak banget spekulasi liar dan kontroversial yang beredar di internet maupun di kalangan pengamat politik. Banyak yang merasa ada udang di balik batu dari keputusan seperti ini. Maka mari kita bahas 8 spekulasi kontroversial mengapa serangan ini sampai terjadi. Spekulasi yang pertama adalah pengalihan isu dari Epstein Files. Nah, spekulasi yang paling santer terdengar adalah upaya Donald Trump untuk mengalihkan perhatian publik dari bocornya dokumen terbaru Jeffrey Epstein. Kabarnya, dokumen yang baru saja dirilis ini memuat detail yang sangat menyudutkan Trump terkait dengan hubungan masa lalunya dengan Epstein. Intinya, ada tudingan-tudingan bahwa Trump itu melakukan kejahatan terhadap gadis-gadis di bawah umur. Seperti itulah ya. Kalau teman-teman perhatikan, pemberitaan soal dokumen ini menjadi berkurang begitu bom jatuh di Iran. Para kritikus berpendapat bahwa perang adalah cara yang paling efektif untuk membungkam media dan membuat warga Amerika fokus pada rasa nasionalisme daripada skandal pribadi presidennya. Dengan status negara dalam keadaan perang, maka pembicaraan soal Epstein Files ini menjadi berkurang dan dianggap tidak relevan untuk dibahas saat ini. Makanya, konflik militer ini seperti diciptakan untuk menyelamatkan reputasi politik di dalam negeri. Banyak yang curiga kalau pemilihan waktu serangan yang mendadak ini bukan murni karena ancaman keamanan, tapi karena Trump butuh berita yang lebih besar untuk menutupi keterlibatannya dalam kasus kejahatan terhadap gadis di bawah umur. Buat teman-teman yang mengikuti kasus ini, rasanya aneh ya melihat transisi berita dari skandal elit global ke ledakan rudal hanya dalam hitungan hari. Ini banyak orang yang jadi bertanya-tanya ya, kok tega banget membunuh sekian banyak orang hanya untuk menutupi aib politik. Spekulasi yang kedua adalah doktrin pembersihan nuklir permanen. Spekulasi kedua terkait dengan ketakutan Israel mengenai kemajuan nuklir Iran. Israel menuding bahwa Iran itu akan memiliki senjata nuklir segera. Tapi kalau kita lihat di media ya, itu si Bibi Netanyahu itu sudah mengklaim hal-hal seperti itu tuh udah dari 40 tahun yang lalu. Tiap kali ngomong di media dia selalu bilang, oh Iran hampir punya nuklir. 2 bulan lagi, 2 minggu lagi, 3 bulan lagi. Tapi dia udah ngomong kayak gitu sejak 40 tahun yang lalu. Makanya kalau menurut Mimin sih, itu alasan yang dibuat-buat oleh Israel. Soalnya logikanya, kalau Iran memang benar sudah punya nuklir, mereka tidak akan bisa disentuh dan diserang dengan mudah seperti ini. Amerika Serikat akhirnya ikut karena mereka ingin memastikan dominasi militer di kawasan Timur Tengah jangan sampai terganggu karena adanya kekuatan nuklir yang baru. Teman-teman bisa bayangkan, kalau Iran resmi memiliki nuklir, maka peta kekuatan di Timur Tengah akan berubah total. Banyak juga pengamat yang menilai bahwa alasan senjata nuklir ini tuh bohong doang untuk melegalkan agresi militer. Kenapa? Soalnya ini kan alasan yang sama yang dulu dipakai saat menyerang Irak. Padahal senjata nuklirnya nggak pernah ketemu. Kemudian spekulasi yang ketiga adalah memanfaatkan kekosongan kepemimpinan pasca Khamenei. Serangan yang terjadi di akhir Februari ini memang sempat mengejutkan karena langsung menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Ada spekulasi kuat bahwa Amerika Serikat dan Israel sengaja menyerang saat Iran sedang berada di titik terlemah secara internal. Katanya sih, kondisi kesehatan Khamenei sedang menurun drastis karena kanker. Dan selain itu, beliau kan memang waktu itu usianya sudah 86 tahun ya. Dengan menyerang jantung pemerintahan saat itu, Amerika dan Israel berharap bisa menciptakan kekacauan total dalam rantai komando Iran. Kekacauan ini dimanfaatkan untuk menghancurkan infrastruktur militer Iran tanpa perlawanan yang terorganisir dengan baik di awal serangan. Serangan ini dianggap sangat licik tapi efektif dari sudut pandang militer. Tapi kalau menurut Mimin sih, Iran sepertinya sudah siap banget ketika menghadapi serangan ini. Soalnya begitu pemimpinnya berpulang, langsung aja dia menyerang
instalasi-instalasi militer Amerika di berbagai negara Timur Tengah. Misalnya aja mereka menyerang Uni Emirat Arab, menyerang Bahrain, Qatar, dan sebagainya. Awalnya Mimin juga bingung kenapa nyerang kemana-mana ya, tapi ternyata ini adalah strategi militer yang cerdas karena Iran berusaha menarik dan melibatkan sebanyak mungkin negara-negara di Timur Tengah supaya mereka secara tidak langsung ikut memberikan tekanan kepada Amerika Serikat untuk berhenti. Kenapa? Soalnya banyak banget kan investasi di Amerika yang berasal dari Timur Tengah. Selain itu, Timur Tengah juga merupakan penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Jadinya, kalau Timur Tengah itu penuh dengan konflik, maka akan menciptakan ketidakstabilan secara global. Dan semua ini diharapkan oleh Iran bisa menjadi motivasi bagi Amerika Serikat untuk segera menghentikan agresi militernya. Kemudian spekulasi yang keempat adalah upaya untuk memicu revolusi di dalam negeri Iran. Ada teori kalau serangan ini sebenarnya ditujukan untuk memicu rakyat Iran agar bangkit dan melakukan revolusi dan menggulingkan rezim ulamanya. Trump dan Netanyahu berkali-kali memberikan pidato yang ditujukan untuk warga Iran supaya mereka bisa membebaskan diri mereka sendiri dari tirani. Harapannya, dengan hancurnya pusat-pusat kekuasaan, kelompok oposisi di Iran akan merasa punya dukungan untuk turun ke jalan. Amerika Serikat dan Israel berharap kalau Iran jenuh dengan kondisi ekonomi yang sulit akibat sanksi bertahun-tahun, sehingga serangan militer ini bisa menjadi pemicu terakhir untuk perubahan rezim dari dalam. Teman-teman bisa melihat pola ini di sosial media, di mana narasi dukungan untuk pendemo Iran terus digencarkan bersamaan dengan serangan udara. Mereka ingin terlihat sebagai pembebas dan bukan sebagai penjajah, tapi spekulasi ini adalah bumerang yang sangat berbahaya. Bukannya menggulingkan pemerintahan Iran, serangan asing biasanya malah membuat rakyat menjadi bersatu karena merasa kedaulatan mereka diinjak-injak. Kemudian, spekulasi yang kelima adalah eksperimen senjata generasi terbaru. Nah, ini adalah spekulasi yang gila, kejam, tapi mengingat jejak langkah Israel, mungkin aja sih, karena beberapa pengamat militer curiga bahwa perang ini adalah ajang testing untuk teknologi senjata terbaru milik Amerika Serikat dan Israel. Ada laporan soal penggunaan drone otonom berbasis AI yang bisa memilih target sendiri tanpa intervensi manusia, atau juga rudal hipersonik jenis baru yang belum pernah dipakai di medan perang lain. Iran seperti dijadikan laboratorium hidup untuk melihat sejauh mana efektivitas senjata-senjata masa depan ini. Bagi industri pertahanan di Amerika, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan adanya konflik terbuka seperti ini, stok senjata lama bisa dihabiskan dan anggaran untuk membeli senjata baru akan lebih tinggi dan akan mudah di-approve oleh Kongres Amerika. Teman-teman makanya jangan heran kalau setelah perang ini malah ada saham-saham perusahaan pembuat senjata di Amerika yang malah sahamnya melonjak drastis ke atas, padahal mengakibatkan kesedihan dan kematian banyak pihak. Tapi tentu saja menjadikan sebuah negara dan nyawa-nyawa manusia sebagai bahan eksperimen teknologi adalah tindakan yang sangat biadab. Spekulasi ini makin kuat karena serangan yang dilakukan terjadi sangat brutal, seakan-akan sedang mendemonstrasikan keunggulan teknologi di depan negara-negara saingan Amerika seperti Rusia dan Cina. Makanya, perang sekarang itu terasa seperti simulasi video game yang mematikan. Kemudian spekulasi yang keenam adalah memutus jalur logistik Rusia dan Cina. Iran selama ini dikenal sebagai mitra strategis Rusia dan juga penyedia energi utama untuk Cina. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa serangan ini adalah cara terselubung Amerika untuk memukul balik Rusia dan Cina tanpa harus perang langsung dengan mereka. Dengan menghancurkan Iran, jalur pasukan drone dan rudal ke Rusia akan terputus dan suplai minyak murah ke Cina akan terganggu. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari perang geopolitik global yang lebih besar. Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa mereka adalah polisi dunia yang bisa menghancurkan siapa saja. Teman-teman bisa melihat bagaimana reaksi Rusia yang langsung memberikan info intelijen ke Iran, yang berarti bahwa Rusia merasa terancam dengan jatuhnya Iran ke tangan Barat. Kalau spekulasi ini benar, maka kita harus waspada bahwa ini bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Kalau Rusia dan Cina merasa kepentingan vital mereka terganggu, maka bisa jadi mereka akan mengambil langkah. Perang di Iran bisa jadi membuka konflik yang lebih besar dan melibatkan negara-negara pemilik nuklir lainnya.
Spekulasi yang ketujuh adalah menjamin keamanan energi menjelang pemilu Amerika. Meskipun Trump sering mengatakan bahwa dia ingin Amerika mandiri secara energi, tapi kontrol atas harga minyak dunia tetap ada di Timur Tengah, terutama karena Selat Hormuz dikuasai oleh Iran dan 20% dari minyak dan gas dunia konon mengalir lewat Selat Hormuz. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa serangan ini dilakukan untuk memastikan Iran tidak lagi bisa mengancam untuk menutup selat tersebut. Dengan melumpuhkan Angkatan Laut Iran, Amerika ingin menjamin aliran minyak tetap lancar dan harga bensin di Amerika tetap stabil menjelang pemilu atau agenda politik penting lainnya. Trump tahu betul bahwa kalau harga bensin naik terlalu drastis, maka popularitasnya akan anjlok di mata pemilih domestik. Jadi, menghancurkan kemampuan Iran untuk mengganggu pasar minyak dianggap sebagai langkah strategis untuk mengamankan ekonomi Amerika jangka panjang. Tapi kenyataannya, spekulasi ini jadi kontradiktif karena tak lama setelah perang dimulai, harga minyak dunia malah langsung naik ke atas $100 per barrelnya. Jadi, kalau tujuannya untuk menstabilkan harga, langkah ini sepertinya gagal total. Dan spekulasi yang ke-8 adalah agenda keagamaan Zionisme yang ekstrim. Spekulasi terakhir memang cukup kontroversial, tapi sepertinya ini benar adanya yang didorong oleh kelompok agama ekstrim, baik di Israel maupun di lingkungan penasihat Trump. Ada keyakinan bahwa kehancuran Iran dianggap sebagai representasi untuk mempercepat datangnya era baru atau nubuat tertentu. Di Israel, ada faksi sayap kanan yang memiliki visi ideologis mengenai perluasan wilayah dan penghancuran musuh-musuh Alkitab. Banyak yang curiga bahwa kebijakan luar negeri ini bukan diambil berdasarkan logika politik atau keamanan, tapi karena keyakinan agama yang sangat berbahaya. Teman-teman bisa melihat bahwa pemilihan waktu serangan sering dikaitkan dengan hari-hari besar keagamaan di agama Yahudi dan juga karena penggunaan simbol-simbol tertentu. Ini membuat suasana perang menjadi punya nuansa perang suci yang sangat sulit untuk diajak kompromi atau diplomasi damai. Tapi kalau memang benar bahwa kebijakan negara sudah didasarkan oleh spekulasi teologis, maka dunia sedang berada di ancaman yang lebih besar. Kenapa? Soalnya, kalau udah bawa-bawa soal keyakinan, biasanya akan lebih berdarah dan tanpa ampun karena masing-masing pihak merasa sedang menjalankan perintah Tuhan. Tentunya kita tidak berharap ini bisa terjadi ya. Mimin pribadi berharap dunia ini tuh menjadi aman lagi dan semoga Amerika dan Israel berhentilah. Sudah berhenti jangan mengganggu stabilitas Timur Tengah, berhenti melukai dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.